Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi di pekan sore hari ini, hari Rabu tanggal 24 Zulhijjah bertepatan dengan 10 Juni 2026. Kita berjumpa kembali di Radio LSK 107,9 bersama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Cirebon dengan Ustadz Suparno. Para pemirsa, wabil khusus mungkin juga para jamaah pengajian Sunan Gunung Jati yang di rumah asik, mangga silakan kita simak bersama. Sore hari ini, petang hari ini kita masih berkelanjutan di bagian ke-17. Namun ini merupakan mengulang sedikit di bagian ke-14. Di bagian ke-15 dan 16, yaitu ketika kami sampaikan berkaitan dengan syahadat yang kedua, rukun Islam yang kedua setelah syahadat, yaitu sholat. Nah, pas sholat kita waktu pertemuan ke-15 dan ke-16 itu berkaitan dengan mengawali sholat ketika membaca surat Al-Fatihah. Kita simak kembali saja sedikit review. Sholat merupakan tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya maka tegaklah agama. Barang siapa yang merobohkannya, yang tidak mengerjakan sholat, maka dia merobohkan agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu adalah pondasi agama kita. Faman aqomaha, barang siapa yang menegakkannya tuh, maka dia akan menegakkan agamanya. Faqad aqobadnya, dia akan menegakkan agamanya. Barang siapa yang mengerjakan sholat, menegakkan agama. Nah, berhubung kita harus menyadari, paham betul itu sholat, supaya sholatnya bermakna, bukan sekedar gugur kewajiban, maka kita harus betul-betul menyadari pentingnya sholat itu buat kita. Bukan sekedar dikerjakan selesai. Makanya apa sih yang harus kita pahami secara sadar tentang sholat? Karena merupakan sebuah doa, sebuah harapan. Nah, doa harapan kita memohon kepada Allah itu sebuah harapan, doa. Sholat adalah sebuah doa. Maka harus kita pahami betul permintaan kita, doa kepada Allah itu. Salah satunya kemarin kita sampaikan, doa yang harapan yang paling utama, minta supaya kita ini hidup di jalan Islam. Ihdinas siratal mustaqim, hidup di jalan Islam yang lurus, Islam yang benar, bukan Islam yang bengkak-bengkok. Nah, para pemirsa sekalian, coba kita review kembali ketika kita sadar betul, karena Al-Fatihah ini harus betul-betul kita pahami. Maka kita review kembali sedikit, yaitu ketika kita mau sholat sudah baca doa iftitah, kemudian kita mengawali
baca Quran, karena sholat itu ada yang dibaca yaitu Quran, wajibnya Al-Fatihah. Nah, ketika kita mau baca Al-Fatihah, karena kita mau baca Quran, oleh Allah diperintahkan apabila kita mau membaca Quran, fasta'id billah. Ya, fasta'id billah, minta perlindungan kepada Allah. Nah, karena Quran itu yang akan kita baca merupakan sebuah hudan, petunjuk, aturan hidup buat umat Islam, konstitusinya umat Islam, maka ya oleh Allah berlindunglah kepadaku. Makanya Bismillahirrahmanirrahim itu Al-Fatihah, ya, di sana ya ada sesuatu. Kalau kita lihat ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wah udah hafal semua. Tapi harus tahu apa itu basmalah. Nah, supaya gamblang gitu ya. Nah, basmalah itu ya, ketika kita mau baca Quran, kata Allah, berlindung dulu kepada Allah. Nah, kalau kita berlindung kepada Allah, ya, berlindung dalam menghadapi kehidupan yang mungkin di dunia sana di luar sholat akan berkecamuk dengan berbagai macam bisikan setan, perbuatan-perbuatan yang akan mengarah kita kepada perbuatan zalim, munkar, yang maksiat. Maka dalam sholat kita berlindung kepada Allah sebelum baca basmalah itu. Karena di dalam basmalah itu pasti ya ada yang membaca basmalah itu siapa? Ya aku. Aku itu siapa ya? Aku berlindung. Nah, makanya aku berlindung kepada Allah. Nah, perlindungan yang paling tepat ya, perlindungan di mana kita supaya tidak tergoda oleh setan, bisikan setan, maka berlindungan kepada sistem kehidupan Islam yaitu Al-Quran. Maka berpegang teguh kepada Al-Quran, insya Allah kita akan terhindar dari bisikan setan. Makanya Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengasih. Allah ngasih apa ke kita? Ngasih petunjuk hudan Al-Quran. Ar-Rahman Allamal Quran. Orang yang hidup dengan Al-Quran dialah ibadur Rahman. Dia orang yang taat dan patuh, siap untuk melaksanakan titah perintah Allah, hidup dalam ketaatan dan pengabdian. Itulah basmalah ya, Ar-Rahman. Sehingga kita hidup jejak benar ya. Jadi Ar-Rahman itu hanya untuk mereka yang berlindung dengan Al-Quran, yang membawa kehidupan dalam kehidupannya dengan Quran itu, yaitu Ar-Rahman. Sebab Ar-Rahman inilah di dalamnya dalam Al-Quran ada nilai-nilai Al-Quran yang Allah ajarkan, yang Allah kasih kepada kita. Maha Pengasih, mengasih hidayah, mengasih petunjuk yaitu Quran. Laksanakan, kerjakan. Jangan sekedar untuk ya dipahami, dibaca, dipahami, selesai. Sehingga Ar-Rahim, ini efek daripada Ar-Rahman, Ar-Rahim, yaitu Maha Penyayang. Allah akan menyayangi orang-orang yang ibadur Rahman. Orang-orang yang akan disayang Allah itu orang yang taat dan patuh melaksanakan perintahnya. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim ini ada satu kaitan ya. Nilai-nilai psikologi, kejiwaan, nilai-nilai keimanan, semangat membara dalam mengamalkan Al-Quran. Disitulah akan terwujud Ar-Rahim. Nah, Maha ya penyayangnya Allah pasti orang yang ibadur Rahman, orang yang cinta kepada Allah, yang melaksanakan kehidupannya dalam melaksanakannya itu taat dan patuh kepada Allah. Allah akan menyayanginya, dan otomatis ya satu kehidupan yang luar biasa. Kalau kita disayang ayah dan ibu, gimana kira-kira? Oh, senang. Disayang sama pimpinan. Di alam kita ini karyawan yang terbaik, karyawan yang jujur, karyawan yang baik dan seterusnya. Kira-kira bos kita, majikan kita, pimpinan kita
bagaimana sikapnya? Dia tuh akan baik. Nah demikian pula kita ketika taat dan patuh melaksanakan nilai-nilai basmalah itu Ar-Rahman Ar-Rahim itu luar biasa. Sehingga orang yang begitu tuh ya, yang taat dan patuh dalam kehidupannya sesuai dengan aturan Allah, dia akan senantiasa mendapatkan hidayah, petunjuk, mendapatkan kenikmatan yang lainnya yang Allah berikan, penuh dengan syukur. Maka dia menyatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Hanya Allah ya yang telah memberikan anugerah kepada kita semuanya. Kita bersyukur, dan hanya orang-orang yang mendapat petunjuk ibadur rahman, orang-orang yang itulah yang bisa bersyukur. Kalau orang yang blubut, orang yang tukang bohong, penipu dan sebagainya, mana mungkin bersyukur kepada Allah. Nah, berarti nyambung basmalah dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Orang ini bersyukur. Saat orang ini bersyukur, maka Allah akan limpahkan lagi kasih sayangnya. Karena la in syakartum la azidannakum ya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi Allah kasih lagi itu Ar-Rahmanir-Rahim. Kasih lagi kasih sayang, kasih lagi sesuatu yang luar biasa, sehingga orang yang bersyukur akan bertambah syukur. Wah, luar biasa ya. Wah, hebat banget ya Al-Fatihahnya. Ya. Sehingga apa? Sehingga ya Allah menyatakan diri ya Maliki Yaumiddin, aku yang meraja di hari kiamat. Nah ya, bukan sekadar di hari kiamat saja, di dunia juga Allah Maha Diraja dan sebagainya. Nah, kalau Allah sudah demikian hebatnya menjadi sebuah penguasa langit dan bumi, apa yang kita lakukan sikapnya? Ya taat dan patuh kepada sang penguasa langit dan bumi, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Luar biasa kan? Nah setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, rajin melakukan yang pengabdian di segala bidang, meninggalkan kemaksiatan dan kemungkaran, ketaatan yang betul-betul tulus ya, maka pengabdian itu ada sebuah harapan, minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi mintanya nggak karep sendiri, Allah kasih. Kalau kamu mau minta nih, mintanya apa nih? Mintanya ihdinas siratal mustaqim. Setelah iyyaka na'budu mengabdi, taat dan patuh, kemudian minta sama Allah ya. Kalau mau mintanya ini nih, minta jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Yaitu jalan menempuh Islam yang husnul khotimah, Islam yang lurus, Islam yang benar ya. Islam yang benar tuh sampai pada akhirnya ya, jalan yang benar tuh, jalan berislam tuh kayak apa ya. Jadi jelas pemintanya itu minta bagaimana ya kita hidup secara islami ya, minta kepada Allah ya. Terus apa setelah itu kayak apa sih orang yang akan mendapatkan jalan yang lurus, hidup secara islami? Yaitu kehidupan mereka, orang-orang yang telah sukses dalam pengabdiannya, sukses dalam perjuangan Islamnya, sukses dalam memimpin keislaman, sukses di segala bidang, itu para nabi, para sahabat, para aulia, para tokoh ulama-ulama yang telah hidup dengan kenikmatan Islam sebagai satu petunjuk, satu jalan ya untuk menempuh kehidupan, kedamaian, ketenteraman, kesejahteraan dengan jalan Islam. Itulah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di ujungnya kita ini ya, di ujungnya kita tidak apa? Tidak meminta jalan-jalan orang-orang yang dimurkai, jalan orang-orang yang sesat ya. Orang yang dimurkai, orang yang durhaka, yang tidak ingat kepada Allah, diberi petunjuk dia mengingkari, diberi Alkitab, diberi petunjuk hidup, kitab sucinya dirubah-rubah, kitab sucinya ditambah-tambah, itu dimurkai sama Allah. Yaitu mereka yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Menurut Rasulullah itu yang maghdub itu adalah mereka yang telah mendapatkan kitab suci, tapi kitab sucinya
dirombak-rombak tersebut. Siapa mereka itu? Yaitu Yahudi dan Nasrani, ya, yang sudah merombak kitab sucinya, tidak murni lagi. Itulah, ya. Nah kemudian yang sesat kesasar itu ya, siapa? Jadi mereka yang mengingkari Quran, tidak mau dikasih Quran malah dia lari ke dunia lain. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakin akhlada ilal ard fattaba'a hawa. Diberi Quran supaya derajatnya tinggi malah lari. Nah disinilah kesimpulan di ujung surat Al-Fatihah ini adalah di mana ya kita ini harus bisa memilih mana yang hak dan mana yang batil. Ya, dalam sholat kita harus tekankan yang hak itu mana, yang batil itu mana, supaya jelas dan gamblang, jangan salah pilih. Ya. Kenapa? Karena apa? Karena memang dalam kehidupan ini banyak orang yang cenderung kepada kekafiran, kekufuran, kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, kebohongan dan lain sebagainya. Mereka banyak cenderung ke sana. Nah kita yang sadar sudah paham betul tentang Al-Quran sebagai petunjuk, ya, yang membawa kepada sikap kita Rahman dan Rahim, maka ya pilihlah jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang hak, jangan jalan yang batil. Al-Quran sendiri menggambarkan ya bahwa mau milih yang hak mangga, faman sya'a falyu'min, faman sya'a falyakfur. Mau hidup beriman sesuai dan laksanakan Quran sebagai pedoman hidup, atau mau cari kehidupan lain, kekufuran, pengkhianatan terhadap nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai ajaran langit. Silakan milih yang mana. Dan dalam kehidupan kenyataan bermasyarakat kita juga jelas juga. Apa jelasnya? Nah, disinilah jelasnya, yaitu apa? Di mana ya wa yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama gaya hidup orang-orang para ahli neraka tuh waktu dia hidupnya. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan itu, perbuatan yang menjurus kepada ya, penghuni neraka. Dan orang-orang yang berbuat baik, calon penghuni surga, juga gaya hidupnya beda juga, punya gaya hidup yang lain. Sehingga Allah menyatakan ya, ashabun nar, ashabul jannah, beda ya karakteristiknya, ya kategori perbuatan amalianya. Dan ya ashabul jannati humul faizun, orang yang berperilaku melakukan kaitan kehidupannya itu sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dan amal soleh, maka itulah mendapatkan keberuntungan, ya beruntungkan melakukan kebaikan. Nah di sini kita jangan cenderung kepada yang kurang baik, ya. Biasanya banyak orang yang cenderung kurang baik, ya, merasa sedikit-sedikit, ya, akhirnya dia semau gue mencari jalan pintas sendiri, ya. Tidak direnungkan apakah yang dia lakukan itu perbuatan baik atau buruk. Tapi kalau hatinya sudah cenderung kepada keburukan, maka dia teruslah keburukan diulang terus. Tapi anehnya ada juga suatu masyarakat, suatu bangsa, sesuatu yang buruk diulang-ulang terus, ya. Ada nilai-nilai yang dianggapnya menguntungkan, itu baik. Padahal itu adalah perbuatan yang durhaka, perbuatan yang tercela, ya. Misalkan, ya, sebagai bandar judi, bandar narkoba, ya dia diam-diam, ya. Kemudian bagi-bagi sembako, bagi apa? Menurut Allah itu orang baik. Padahal ya aslinya koruptor bisa jadi, atau bandar judi, bandar narkoba, dia melakukan perbuatan supaya dianggap bahwa dia orang baik. Nah, perbuatan yang kayak gitu terus berulang-ulang dianggapnya baik, baik. Nah, sementara ya
Banyak orang yang menilai, ya, itu si orang kelihatannya aja baik tapi nggak pernah nyumbang, nggak pernah gini dan sebagainya. Akhirnya apa? Nggak suka kepada orang baik-baik, yang memang orang baik-baiknya terbatas finansialnya. Nah, disinilah ya. Jadi surat Al-Fatihah ini menggiring kita pilih yang mana, pilih yang hak atau yang batil, yang khair atau yang syar, yang jannah atau yang nar. Jelas dan gamblang. Itulah pilihan hidup. Jadi surat Al-Fatihah harus kita baca, kita sadari betul. Ketika kita sholat, kita nyambung hati kita. Ya, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan Islam. Jangan jalan lurus, bayangkan jalan tol atau jalan pintas atau jalan apa ya. Ya, hati kita membacanya, ini jalan lurus itu ada jalan menuju Islam yang kita harapkan untuk bisa diamalkan dalam kehidupan. Nah begitu ya. Dan Al-Fatihah harus betul-betul kita pahami dalam sholat supaya setelah sholat bisa kita tanha anil fahsya'i wal munkar. Para pemirsa sekalian ya, masih tetap bersama Radio FM 107,9 dan bersama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Cirebon. Untuk pekan hari ini kita bagi dua bagian, ini yang ke-17 ya. Nanti kita ada satu bagian akhir yaitu bagian ke-18. Demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.